wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Madinaya, NIM 8595894. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang 12.000 dengan judul ini kan komentar statistika Automated Online angket Proctoring. angket tuton statistika. Ngomongin Agenda presentasi materi lu bikin kepala gue yang pertama, apa itu online proctoring? Kedua, bagaimana sistem ini bekerja? Ketiga, analisis 5 karakteristik inovasi menurut Roger. Keempat, strategi diskusi inovasi. Yang kelima, perlindungan privasi dan data. Yang keenam, manfaat dan tantangan. Yang ketujuh, contoh penerapan kajian. Yang kedelapan, kesimpulan dan konklusi. Apa itu automated online proctoring? Automated online proctoring adalah sistem teknologi berbasis kecerdasan buatan AI yang secara otomatis mengawasi peserta ujian melalui kamera dan mikrofon komputer atau laptop tanpa memerlukan pengawasan manusia secara langsung. Teknologi yang digunakan adalah pengenalan wajah, deteksi mata, analisis suara dan emosi kita, deteksi pola perilaku mencurigakan, dan rekaman layar secara otomatis. Ada 3 jenis proctoring, yaitu live proctoring, pengawasan manusia memantau secara real time via video. Recording proctoring, sesi direkam dan ditinjau setelah ujian selesai. Ultimate AI proctoring, AI menganalisis perilaku peserta secara otomatis. Bagaimana sistem ini bekerja? Yang pertama itu login dan verifikasi identitas. Mahasiswa itu login ke platform ujian, sistem memadai wajib untuk menunjukkan identitas dengan data KTP atau kartu mahasiswa. Yang kedua itu setup lingkungan. Sistem memadai ruangan via kamera, pastikan tidak ada buku atau orang lain. Kemampuannya diaktifkan untuk deteksi suaranya. Yang ketiga itu monitoring real time. Selama ujian berlangsung, AI terus mengawasi gerakan mata, wajah, suara, dan aktivitas layar secara otomatis. Yang keempat, deteksi kecurangan. Jika ada perilaku kecurangan, sistem itu memberikan flag atau peringatan secara otomatis. Yang kelima itu laporan dan review. Sistem ujian, laporan dikirim ke dosen atau admin. Dosen dapat meninjau bagaimana yang di flag dan meneruskan kebalikan. Mengapa ini dianggap inovasi? Karena sistem ujian itu konvensional. Yang pertama itu butuh pengawasan secara fisik di setiap ruangan, terbatas waktu dan tempat. Biaya operasional besar. Resiko curang, sulit dibuktikan, tidak fleksibel dari mahasiswa jarak jauh, proses penilaian lebih lambat. Yang kedua itu online proctoring, yaitu pengawasan otomatis oleh AI tanpa hadir fisik, fleksibel, ujian dari mana saja dan kapan saja. Terus bukti kecurangan terekam secara digital, ideal untuk mahasiswa pendidikan jarak jauh. Laporan langsung tersedia setelah ujian. 5 karakteristik inovasi menurut Roger tahun 2003. Yang pertama itu relatif average, yaitu keunggulan relatif dibanding secara lama. Yang kedua itu compatibility, kesesuaian dengan nilai dan kebiasaan pengguna. Yang ketiga itu complexity, tingkat kerumitan dalam penggunaan. Yang keempat, reliability, kemudahan untuk dicoba terlebih dahulu. Yang kelima, observability, keterlihatan hasil oleh orang lain. Karakteristik 1 dan 2 yaitu relatif advantage dan compatibility. Relatif advantage itu keunggulan relatif, yakni hemat biaya, dapat diakses dari rumah, nilai tidak produktif, pengawasan lebih komprehensif atau menyeluruh, laporan langsung tersedia, scalable untuk ribuan mahasiswa sekaligus. Terakhir, data analitik tersedia untuk evaluasi kualitas sosial. Selanjutnya, compatibility, yaitu kesesuaian. Sesuai, karena pembelajaran itu bersifat daring. Sesuai
sesuai mahasiswa Gen Z familiar dengan teknologi berbasis kamera. Sesuai karena akreditasinya itu internasional. Perlu adaptasi. Tidak semua mahasiswa memiliki kamera berkualitas. Selanjutnya koneksi internetnya stabil belum merata di semua daerah. Terus budaya akademik yang belum biasa diawasi oleh AI. Selanjutnya kompleksiti dan reliability. Kompleksiti atau kerumitannya itu mahasiswa perlu setup kamera, mikrofon, dan software. Selanjutnya ada proses verifikasi identitas di awal ujian. Butuh literasi digital dasar yang cukup memadai. Perlu pelatihan dan tutorial sebelum ujian sesungguhnya. Terus reliability atau uji coba. Dapat dilakukan simulasi atau demo sebelum ujian. Universitas biasa sediakan ujian latihan secara gratis. Mode demo tersedia di sebagian besar platform. Mahasiswa bisa coba sendiri di rumah sebelum hari H ujian. Selanjutnya observability atau keterlihatan. Hasil ujian lebih cepat diumumkan secara transparan. Dosen melihat laporan perilaku peserta. Lalu kemudian institusi lain melihat keberhasilan dan mulai adopsi. Mahasiswa merasakan manfaat nyata, dampak positif yang menyebar. Selanjutnya strategi diskusi inovasi, model Roger. Yang pertama itu knowledge atau pengetahuan. Individu mengetahui eksistensi dan cara kerja inovasi. Yang kedua persuasion atau persuasi, yaitu individu membentuk sikap positif atau negatif terhadap inovasi. Yang ketiga decision atau keputusan. Individu itu memilih menerima dan menolak inovasi. Yang keempat itu implementation atau penerapan. Individu itu mulai menggunakan inovasi secara nyata. Yang terakhir confirmation atau konfirmasi. Individu mencari dukungan atas keputusan yang telah dibuat. Tahap pertama yaitu knowledge, membangun pengetahuan. Bagaimana universitas mensosialisasikan OOP secara jelas dan transparan, yaitu melalui website dan portal resmi dengan membuat halaman khusus OOP di website universitas, lalu email dan notifikasi LMS dengan mengirim email resmi kepada seluruh mahasiswa dan dosen tiap 4 minggu sebelum implementasi. Lalu video tutorial pendek selama 2-5 menit yang bisa diupload melalui YouTube, Instagram, atau WhatsApp. Selanjutnya webinar dan sosialisasi langsung. Adakan sesi online Q&A interaktif. Lalu paduan cetak dan infografis dengan distribusikan brosur singkat di kantor akademis, perpustakaan, dan berkuasa. Lalu pelatihan dosen terlebih dahulu. Dosen dilatih sebelum mahasiswa agar dapat menjelaskan lebih jelas kepada para mahasiswa. Tahap kedua itu persuasion, yaitu membangun sikap positif. Strategi mengurangi kekhawatiran dan membangun kepercayaan dosen dan mahasiswa. Kekhawatiran umum yang harus dijawab yaitu setiap gerakan saya dianggap curang, data wajah saya disimpan kemana, lalu algoritma terhadap ras dan warna kulit, lalu koneksi saya tidak stabil di daerah 3P. Strategi persuasinya itu testimoni mahasiswa dan dosen yang sudah dicoba, lalu tunjukkan data, integritas ujian naik, X% setelah AOP, libatkan BEM atau himpunan mahasiswa dalam proses review sistem, lalu tanda tangani MOU perlindungan data dengan vendor, buat komite pengawasan terdiri dari dosen, mahasiswa, juga IT. Terakhir, pilot project sukarela sebelum wajib masa. Tahap ketiga dan keempat, decision dan implementation, yaitu
Decision, keputusan. Adakan sesi try before your commit, simulasi ujian AOP tanpa nilai. Lalu beri insentif awal mahasiswa yang diikut pilot dapat nilai bonus keaktifan. Lalu izinkan dosen memilih metode hybrid sebagian AOP, sebagian manual di awal. Lalu buat kebijakan output dengan prosedur jelas bagi yang punya benar. Lakukan perbandingan nilai dan persentase kecurangan sebelum atau sesudah. Berinfus, libatkan mahasiswa berprestasi sebagai duta AOP. Selanjutnya implementation, penerapan. Fase pertama yaitu bulan 1 dan kedua, uji coba terbatas 1-2 prodi, maksimal 200 mahasiswa. Fase kedua, bulan ketiga sampai keempat, evaluasi dan perbaikan buku atau masalah teknis. Yang ketiga, bulan kelima sampai keenam, ekspansi ke seluruh fakultas secara bertahap. Lalu sediakan help desk teknis selama 24 jam selama masa ujian. Integrasi AOP dengan LMS yang sudah ada atau model juga bisa kanvas. Buat SOP penanganan jika sistem down saat ujian berlangsung. Mantap. Tahap kelima, confirmation, evaluasi atau keberlanjutan. Bagaimana universitas memastikan penggunaan sistem berkelanjutan? Jadi survei kepuasan itu berkala. Lakukan survei Lakukan survei kepuasan. Bukan. Lakukan survei ke mahasiswa dan dosen setiap semester secara berkala. Lalu forum umpan balik dibuka. Buat kanal khusus, forum atau email dari mahasiswa yang ingin melaporkan ketidakadilan atau masalah teknis. Gitu. Terus selanjutnya komite review independen, bentuk tim evaluasi yang melibatkan perwakilan mahasiswa, dosen IT, dan para hakim privasi. Lalu review laporan insiden setiap bulannya. Lalu laporan tahunan publikasikan laporan transparansi setiap tahunnya dengan jumlah ujian, kasus kecurangan terdeteksi, tindakan yang diambil, dan perubahan kebijakan privasi. Audit sistem dan keamanan data. Lakukan audit keamanan data minimal 2 kali setahun. Pastikan vendor mematuhi regulasi perlindungan data Undang-Undang Dasar PDP Indonesia Nomor 27 Tahun 2002. Lalu update dan mengembangkan sistem. Perbarui algoritma AI secara berkala untuk mengurangi bias. Kemudian perlindungan privasi dan etika penggunaan AOP. Hak mahasiswa dan kewajiban institusi dalam penggunaan AOP. Hak-hak mahasiswa. Yang pertama itu hak mengetahui data apa yang dikumpulkan tentang dirinya. Yang kedua itu hak meminta akses dan koreksi data pribadi. Yang ketiga, hak mengajukan banding jika dianggap curang secara tidak adil. Yang keempat, hak privasi ruangan. Tidak wajib tampil seluruh isi kamarnya. Lalu hak mendapatkan akomodasi untuk kondisi khusus, misalkan disabilitas dan sebagainya. Lalu hak mengetahui berapa lama data disimpan dan siapa yang mengakses. Hak mengetahui berapa lama data disimpan dan siapa yang mengakses. Dan terakhir, hak pengajuan penghapusan data setelah masa retensi. Kewajiban institusi. Yang pertama itu mematuhi Undang-Undang Dasar PDP Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Yang kedua itu menandatangani DAP, Data Processing Agreement, dengan vendor AOP. Enkripsi end-to-end untuk semua data rekaman dan wajah. Lalu akses data hanya untuk pihak berwenang. Hapus data rekaman maksimal 30 hari setelah ujian selesai. Tidak menggunakan data wajah untuk keperluan selain ujian. Transparansi penuh dengan kebijakan privasi wajib tersedia secara publik. Manfaat dan tantangan AOP. Yang
mahasiswa itu ujian fleksibel dari rumah karena menghemat biaya juga transportasi. Hasil ujian lebih cepat tersedia, berkompetisi secara adil, mempersiapkan diri untuk dunia kerja digital. Dosen, laporan otomatis, tidak perlu jaga ujian manual. Data analitik soal tersedia untuk perbaikan materi. Lebih fokus pada proses pembelajaran, menghemat waktu koreksi dan administrasi. Yang terakhir, institusi. Hemat biaya operasional ujian, jangkanya panjang. Meningkatkan reputasi integritas akademik. Data penelitian untuk pengembangan pendidikan, akreditasi nasional dan internasional lebih mudah. Tantangan utama dan solusinya. Kesenjangan digital daerah 3T itu sediakan titik ujian offline atau akses internet gratis. Kesenjangan digital di daerah 3T ini sediakan titik ujian secara offline atau akses internet secara gratis. Bias algoritma AI, audit bias berkala dan prosedurnya itu banding secara manual. Terus tekanan psikologis saat ujian, simulasi latihan dan komunikasi yang jelas, keamanan data pribadi, ekskripsi, retensi terbatas dan transparansi kebijakan. Berikut contoh penerapan konkret AOP. Studi kasus dan praktik terbaik baik di dalam dan di luar negeri, yaitu Universitas Terbuka Indonesia. UT sedang menguji coba AOP untuk 300.000 mahasiswa secara jarak jauh. Sistem mampu mengawasi ujian dari Sabang sampai Merauke tanpa pengawasan fisik. Lalu Universitas Harvard itu di Amerika Serikat menggunakan Honor sejak 2020. Deteksi penurunan kecurangan sebesar 40% dibanding ujian take home tanpa pengawasan. IIT Bombay di India menerapkan AOP untuk 500.000 peserta ujian nasional. Solusi khususnya itu bandwidth rendah dikembangkan untuk daerah pedesaan. Yang terakhir, Universitas Padjadjaran di Indonesia. Pilot Project AOP itu untuk 2.000 mahasiswa program Pascasarjana, melibatkan komite etika independen dalam setiap fase implementasi. Roadmap implementasi AOP selama 12 bulan. Fase pertama, bulan 1 sampai ke 2, persiapan dan sosialisasi. Bentuk tim task force AOP, pilih dan kontak vendor platform, sesuaikan kebutuhan regulasi dan SOP. Lalu mulai sosialisasi via email dan webinar. Selanjutnya fase kedua selama 3 sampai 4 bulan, yaitu pilot project. Uji coba 1 sampai 2 program studi. Latihan teknis untuk mahasiswa dan dosen, kumpulkan feedback intensif, perbaiki dan masalah teknis. Fase ketiga, 5 sampai 8 bulan, ekspansi bertahap. Roll ke seluruh fakultas, helpdesk selama 24 jam itu secara aktif, monitor dan laporan bulanan, penyesuaian berdasarkan data real. Fase keempat selama 9 sampai 12, evaluasi dan optimasi. Audit independen sistem dan data. Survei kepuasan komprehensif secara menyeluruh. Sistem kepuasan komprehensif, yaitu secara menyeluruh. Publikasi laporan transparansi, rencanakan fitur tahunan berikut. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu, AOP adalah inovasi yang nyata, menggantikan pengawasan secara manual dengan AI yang lebih efisien, terukur dan scalable.
karakteristik. Menurut Roger, relative offense dan observability tinggi, contoh itu kompleksi dan compatibility. Perlu penanganan khusus. Yang ketiga itu difusi yang berhasil bukan sekedar pasang sistem, butuh strategi komunikasi, pelatihan, dan partisipasi aktif seluruh komunitas kampus. Yang keempat, privasi mahasiswa adalah hak, bukan kemewahan. Institusi wajib mematuhi regulasi perlindungan data menurut Undang-Undang Dasar PDP 2002. Yang kelima itu evaluasi secara berkala dan transparansi adalah kunci keberlanjutan. Tanpa itu, kepercayaan akan erosi dari waktu ke waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.